warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang anak-anak. Siang. Kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar kita pada siang hari ini, Ibu meminta ketua kelas agar maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Ayo ketua kelas. Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran di siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk kelas? Berapa orang? Dua. Siapa dan siapa itu? Kristan dan Muhammad Safri. Tristan dan Muhammad Safri. Muhammad Safri. Oke. Apakah anak-anak pernah meminta bantu kepada orang lain? Apakah di saat kalian meminta bantu kepada orang lain, orang tersebut dia dapat membantu kalian atau tidak? Dapat membantu kalian kan? Nah, di saat orang tersebut dia membantu kalian, itu di situ sudah ada suatu Interaksi interaksi yang dimana sudah ada proses saling merespon satu sama lain. Ya toh? Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa itu? Ya, hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi syarat terjadinya interaksi sosial. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor pendorong interaksi sosial. Dan yang terakhir, 4, peserta didik menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tentang interaksi sosial dulu. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, guna untuk menjalin kerjasama, menjalin hubungan pertemanan, persahabatan, hingga menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Kemudian, interaksi sosial dia dapat terjadi karena adanya dua faktor, yaitu apa dan apa? Dua itu, kontak sosial dan komunikasi. Ingat, jadi interaksi sosial dia dapat terjadi karena adanya kontak sosial dan komunikasi tadi dulu. Baru interaksi tersebut dia dapat terjadi. Ya, paham? Jadi perhatikan ke depan. Jadi gambar ini adalah gambar interaksi sosial antara Individu dan individu. individu dengan individu. Kemudian ini gambar apa? Kelompok dan individu. Ya, ini adalah gambar interaksi antara individu dan kelompok. Kemudian
lihat ini. Ya, ini adalah gambar interaksi sosial antara kelompok dan kelompok. Faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Ada berapa itu faktor pendorong interaksi sosial? 6 Ibu. Ada 6. Ya, pertama apa itu? Imitasi. Ya, boleh baca imitasi, pengertian imitasi. Imitasi adalah suatu proses belajar yang meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Imitasi berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fisik. Ya, jadi di bagian imitasi ini dia lebih ke meniru orang lain. Contohnya seperti anak kecil yang bermain masak-masak. Nah, dia bermain masak-memasak karena dia meniru ibunya. Dia meniru ibunya yang setiap hari bermasak sehingga meniru ibunya tersebut. Kemudian berikut apa lagi? Imitasi. Identifikasi. Ya, identifikasi. Identifikasi adalah keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Ya, jadi imitasi ini seseorang dia ingin seperti orang lain, dia mau seperti orang lain begitu. Contohnya seperti dia mengidolakan seorang pemain bola, Cristiano Ronaldo misalnya. Pasti dia ingin gaya bermain bolanya itu sama seperti idolanya, ya toh? Nah, di saat proses dia ingin menjadi idolanya tersebutlah, di situ dinamakan imitasi. Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi? Sugesti ini dia lebih ke pengaruhnya dia kepada orang lain. Contohnya seperti seorang pasien dia berobat di seorang dokter, di mana seorang pasien tersebut dia akan mengalami kesembuhan karena dia sudah tersugesti dari seorang dokter tadi. Ya, dia mengikuti aturan-aturan yang dokter berikan kepada dia. Yang intinya dia mengikuti peraturan yang diberikan dari dokter tadi, sehingga proses mengikuti tadi itu namanya dia sudah terpengaruh oleh dokter tersebut. Kemudian apa lagi? Simpati. Contoh daripada simpati ini seperti misalnya ada kebakaran ini dia menewaskan beberapa nyawa, satu atau dua orang warga misalnya yang tewas di kejadian tersebut. Nah, dari situ kita pasti kasihan kepada korban yang tewas di kejadian tersebut. Nah, di situ yang dinamakan sebagai simpati, rasa kasihan. Nah, di situ apa lagi? Empati. Ya, empati pun demikian. Dan sampai pada motivasi. Ya, interaksi sosial. Interaksi sosial ini dia terbagi atas dua, yaitu interaksi sosial secara langsung dan interaksi sosial secara tidak langsung. Yang dimana interaksi sosial secara langsung ini contohnya seperti sekarang ibu dan kalian. Kita sama-sama saling belajar mengajar. Nah, kemudian saling berjabat tangan, lempar senyum, saling merespon. Nah, itu yang dinamakan sebagai interaksi sosial secara langsung. Nah, berikut. Sedangkan interaksi sosial secara tidak langsung itu seperti telepon, SMS, ya itu seperti itu, email. Itu yang dinamakan interaksi sosial tidak langsung. Kemudian bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ini ada dua, yaitu interaksi sosial disosiatif dan interaksi sosial asosiatif. Yang dimana interaksi sosial asosiatif ini dia mengarah kepada kerjasama, ya. Sedangkan interaksi sosial disosiatif
itu dia mengarah ke arah perpecahan. Contoh dari interaksi sosial asosiatif ya, dia mengarah kepada kerjasama. Contohnya seperti kalian bekerja kelompok. Tujuan kalian dapat ingin menyelesaikan tugas kalian dengan cepat. Itu adalah contoh dari asosiatif. Sedangkan disosiatif ini contohnya itu seperti perkelahian, ya. Dia mengarah kepada perpecahan, ya. Perkelahian, bully. Sampai di sini kalian sudah paham? Ya. Berikut Ibu akan membagikan sekalian dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan soal yang akan diberikan kepada kalian. Terima kasih Bu Guru teman-teman sudah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil kerja dan langsung. Komunikasi yang terhubung bukan lagi berkaitan dengan hal-hal pribadi melainkan kepentingan kelompok. Contohnya, pertemuan antar organisasi sekolah. Tanggapan dari topik lain, sebuah Sebutkan indisi dari proses interaksi sosial. 1. Pelakunya lebih dari satu orang. 2. Berlangsung secara timbal balik. 3. Komunikasi antar kelompok menggunakan simbol yang disepakati. 4. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Dari materi yang tadi Ibu jelaskan sampai kalian sudah berdiskusi, apakah kalian paham? Berikut siapa yang ingin menentukan materi yang kita pelajari pada hari ini? Ya. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman telah memberikan saya waktu untuk menyimpulkan pelajaran yang kami belajar. Yang pertama adalah dengan kesimpulan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Ya, berikan aplaus kepada jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dan individu, kemudian individu dan kelompok dan kelompok guna untuk menjalin pertemanan, hubungan kerjasama, ya, menjalin persahabatan dan lain-lain. Nah, Ibu mau tanya dulu terkait pembelajaran